Perkenalkan, nama saya Vincentius Armando dengan NIM 2477010016. Saya akan menjelaskan tentang teori TRA atau biasa disebut dengan teori Resonance Action. Teori TRA atau teori Resonance Action adalah teori yang mencoba menjelaskan mengapa orang melakukan suatu tindakan tertentu. Menurut teori ini, perilaku seseorang itu bergantung kepada niatnya. Jika dia mempunyai niat untuk melakukan hal tersebut, maka dia akan melakukannya. Jadi jika sebaliknya dia tidak mempunyai niat, maka dia juga tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi teori Resonance Action ini atau TRA dikembangkan oleh dua tokoh, yaitu Fishbane dan Atsjen pada tahun 1975 untuk memprediksi dan memperjelas perilaku manusia berdasarkan faktor sikap dan sosial. Teori ini berasumsi bahwa manusia bersifat rasional dan membuat keputusan perilaku setelah mempertimbangkan berbagai informasi. Di dalam teori ini, ada 3 hal utama yang paling penting. Yang pertama, sikap pribadi atau attitude. Ini adalah pendapat pribadi seseorang tentang suatu tindakan. Jika dia merasa tindakan itu bermanfaat, maka dia akan cenderung melakukannya. Jika dia merasa tindakan itu berbahaya atau tidak berguna, dia akan menghindarinya. Contohnya itu merokok. Jika seorang merasa rokok itu membuat dia santai atau merasa keren, maka dia cenderung akan mau merokok. Tetapi jika dia merasa rokok itu bau dan berbahaya bagi kesehatannya, maka dia akan cenderung menghindari rokok tersebut. Hal paling penting yang kedua yaitu norma subjektif. Ini adalah pengaruh dari orang-orang sekitar, seperti keluarga, teman, masyarakat, terhadap keputusan seseorang. Jika orang-orang terdekat mendukung suatu tindakan, seseorang lebih mungkin melakukannya. Tapi jika lingkungan menentang, dia mungkin ikut menolak. Contohnya itu jika di suatu tempat ada seseorang, jadi semua temannya itu merokok, maka dia cenderung akan ikut merokok agar bisa diterima oleh teman-temannya itu. Tetapi jika keluarga melarang dia untuk merokok, maka dia cenderung untuk tidak merokok. Yang ketiga yaitu niat. Niat yaitu gabungan dari sikap pribadi dan pengaruh orang lain. Jika niatnya itu kuat, orang akan benar-benar melakukan tindakan tersebut. Tapi jika sebaliknya, jika niatnya lemah, maka dia tidak akan melakukannya. Contohnya yaitu jika kamu percaya bahwa merokok itu merasa kamu lebih keren dan teman-teman di sekitar itu mendukung kamu untuk merokok, maka niat untuk merokok tersebut akan menjadi lebih tinggi sehingga kamu akan melakukan hal tersebut. Kemudian jika kamu mengetahui bahaya merokok atau rokok itu kamu merasa bahwa merokok itu bau dan keluarga terdekatmu itu melarang kamu untuk merokok, maka niat kamu akan semakin rendah dan kamu akan tidak merokok. Dari penjelasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa TRA menjelaskan bahwa keputusan seorang berasal dari pemikirannya sendiri ditambah dengan tekanan sosial dari sekitarnya. Jika ingin mengubah perilaku seseorang, kita harus memberikan informasi yang benar untuk membentuk sikap positif, menciptakan dukungan sosial. Misalnya melakukan penyuluhan dan kampanye dari tokoh yang terpercaya.